Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Prasasti. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di saya kali ini saya akan menjelaskan cara membaca nun mati dan tanwin, mim mati dan nun yang bertasdid. Baik, langsung saja kita masuki yang pertama, yaitu cara membaca nun mati dan tanwin. Nah, di mana di dalam nun mati dan tanwin terdapat 4 hukum. Yang pertama itu izhar, yang kedua itu idgham, yang ketiga itu iqlab, dan yang keempat itu ikhfa. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan izhar. Apa sih izhar itu? Nah, izhar itu dibaca jelas dan hurufnya itu ada 6. Yang pertama a, kha, ain, oghin, a, h besar. Baik, langsung saja kita masuki ke contohnya. Nah, gimana sih cara membaca ijhar itu? Nah, tadi kan udah saya jelaskan, ijhar itu artinya jelas. Nah, jadi cara membacanya itu harus jelas, yaitu ketika bertemu nun mati atau tanwin ke salah satu huruf hijaiyah yang 6 itu, misalnya dia bertemu dengan a, maka cara membacanya harus jelas. Contohnya min ayatina, dia harus jelas huruf bunyi nun matinya sama a-nya, jadi dia di situ tidak ada dengung. Nah, maka dia harus dibaca jelas. Contohnya lagi, bertemu dengan huruf bertemu dengan huruf kha, contohnya min khawb, maka dia jelaskan bacanya, nggak ada dengung, nggak ada apa. Jadi min khawb. Bertemu dengan ain, tanwin bertemu dengan ain, contohnya sami'un alim, ada situ dengung, dia harus bacanya jelas antara bunyi tanwinnya dengan huruf izharnya. Saya ulangi sekali lagi, bertemu dengan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 6, contohnya bertemu dengan huruf ain, jadi cara membacanya sami'un alim. Baik, selanjutnya kita masuki yang kedua, yaitu idgham. Nah, di dalam idgham ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham bi gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah. Nah, apa sih bedanya idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah itu? Nah, idgham bi gunnah itu idgham yang berdengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Ingat, idgham bi gunnah yaitu idgham yang berdengung, dan idgham bila gunnah yaitu idgham tidak berdengung. Hurufnya itu ada 2, yaitu lam, ra. Baik, saya akan menjelaskan idgham yang pertama dulu, idgham bil gunnah yaitu idgham yang berdengung. Contohnya yaitu bertemu dengan nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah, maka cara membacanya harus dengung. Contohnya nun mati bertemu dengan huruf ya, contohnya may yaqulu, dia harus dengung, bunyinya di hidung, jadi dia harus dengung. Contohnya lagi, tanwin bertemu dengan huruf wa, gisyawatu walahum, gisyawatu walahum. Nah, setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4 ini, maka dia cara membacanya harus dengung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan idgham bila gunnah. Nah, apa sih idgham bila gunnah itu? Idgham bila gunnah itu idgham yang tidak berdengung. Ingat, hurufnya itu ada 2, yaitu lam sama ro. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yang 2 ini, maka bacanya tidak berdengung. Contohnya mirrabbihim, nah itu bertemu dengan huruf ro, jadi bacanya mirrabbihim, dia nggak ada berdengung. Yang kedua yaitu bertemu dengan la, nun mati bertemu dengan la, contohnya miladunki, nah, tidak ada berdengung. Nah, selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf ro, contohnya ghafurur rahim, tidak ada berdengung. Nah, baik, selanjutnya kita memasuki yang ketiga, yaitu iklab. Nah, apa sih iklab itu? Iklab itu artinya membalikkan, yaitu membalikkan bunyi nun mati tadi dengan ba. Jadi contohnya bertemu dengan huruf iklab itu ada 1, cuman ba. Jadi ketika
tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba, maka dia bacanya dibalikkan. Istilahnya bunyi nun mati tadi itu tidak jelas, istilahnya dimasukkan ke ba itu tadi. Jadi misalnya bertemu dengan huruf ba, contohnya mim ba nih kan dia dibalikkan gitu huruf nun mati tadi dengan huruf ba itu tadi. Mim ba nih, itu contoh dari iklab. Kemudian selanjutnya ikfa. Nah, ikfa itu artinya samar-samar, di mana hurufnya itu ada 15. Contoh huruf yang pertama itu ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Jadi hurufnya ada 15. Jadi ketika tanwin bertemu dengan tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 tadi, maka bacanya samar-samar. Misalnya baik, selanjutnya yaitu contoh ikhfa. Nah, di mana contoh ikhfa itu terdapat di dalam surah Al-Imran ayat ketiga, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Nah, di mana di min qah. Nah, itu kan nun mati bertemu dengan huruf qah. Nah, huruf qah itu salah satu dari huruf ikhfa yang 15 tadi, maka bacanya sama-sama. Min qablu hudal linnasi wa anza. Nah, di wa anza, nah itu kan tanwin bertemu dengan nun mati bertemu dengan huruf zai, maka bacanya samar-samar juga. Itu termasuk salah satu huruf ikhfa. Kemudian wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Nah, bertemu lagi tanwin bertemu dengan huruf syah. Nah, huruf syah itu termasuk huruf ikhfa, maka bacanya juga samar. Ingat, adzabun syadid, dia samar antara dengung dengan huruf syah. Jadi dia samar-samar gitu. Baik, selanjutnya kita memasuki hukum mim mati. Nah, di mana hukum mim mati ini adalah dia mim yang tidak memiliki tanda baris atau harakat. Nah, mim mati ini terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hizaiyah, maka dia dihukumi dalam ilmu tajwid itu terdapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga itu idgham mimi. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan contoh dari izhar syafawi. Dan mana izhar syafawi itu yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hizaiyah atau hizaiyah mim sukun ketemu dengan seluruh huruf hizaiyah selain huruf hizaiyah mim, huruf hizaiyah mim dan huruf hizaiyah ba. Nah, contohnya yaitu hum naimun. Jadi ketika ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hizaiyah kecuali mim sama ba, maka dia dihukumi izhar syafawi. Contoh satu lagi yaitu qul na'am wa antum, qul na'am wa antum. Nah, jadi ingat, setiap izhar syafawi itu semua hurufnya yaitu semua huruf hizaiyah kecuali mim dan ba. Selanjutnya yaitu ikhfa syafawi. Di mana ikhfa syafawi itu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hizaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hizaiyah ba. Jadi huruf ikhfa syafawi itu hanya ada satu, yaitu ba. Jadi setiap mim sukun bertemu dengan huruf hizaiyah ba, maka hukum bacanya ikhfa syafawi, yaitu berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Syafawi berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Jadi maksud syafawi itu berarti bibir. Nah, contohnya yaitu inhum bidzalik. Itu contoh yang pertama. Inhum bidzalik. Contoh yang kedua, tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Jadi ingat, setiap mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya ikhfa syafawi.
Ingat, huruf ikhfa syafawi itu hanya ada satu, yaitu ba. Jadi setiap ada mim mati, setiap kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu terdapat mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya ikhfa syafawi. Kemudian selanjutnya yaitu idgham mimi. Nah, di mana idgham mimi itu hurufnya hanya ada satu. Idgham mimi itu atau disebut dengan idgham mislain, yaitu merupakan huruf hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun. Nah, contohnya mim mati bertemu dengan huruf mim mati, maka bisa disebut dengan mislain, yaitu sebab terjadinya pertemuan dua huruf hijaiyah yang makhraj dan juga sifatnya adalah sama. Dimana contohnya yaitu contoh dari idgham mimi atau disebut dengan idgham mislain, yaitu lahum ma yattaqun. Itu contoh yang pertama. Ingat, ketika mim mati bertemu dengan mim mati, maka hukum bacanya idgham mimi atau disebut dengan idgham mislain. Nah, contoh yang kedua yaitu hum ma infaqu. Nah, setiap kita membaca Al-Quran, di dalamnya itu terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham mimi atau disebut idgham mislain. Jadi ketika membaca Al-Quran, maka perhatikanlah tajwidnya benar-benar. Ingat hukum-hukum bacaannya. Ketika bertemu dengan nun mati bertemu dengan huruf ta, itu hukum bacaannya apa? Ikhfa, maka bacanya sama-sama. Ketika tanwin berjumpa dengan huruf waw, itu bacanya apa? Dengung, yaitu hukum bacanya idgham mimi, maka harus berdengung. Ketika nun mati bertemu dengan la, ingat, oh iya, itu huruf lam terdapat, yaitu salah satu huruf idgham bila guna, maka bacanya tidak berdengung. Baik, selanjutnya hukum bacaan nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid. Nah, di mana nun yang bertasdid itu adalah huruf gunnah. Huruf gunnah itu dia cara membacanya harus dengung. Jadi contohnya yaitu inna. Nah, jadi setiap ada yang nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid itu harus dengung. Itu adalah salah satu huruf gunnah. Huruf gunnah itu cuma ada dua, yaitu nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid. Contohnya fihinna, dia harus dengung. Bagaimanapun caranya itu harus dengung, karena dia itu adalah salah satu huruf gunnah, huruf yaitu yang berdengung. Contohnya lagi, malikin nas itu nun yang bertasdid, jadi harus bacanya dengung. Itu salah satu dengan huruf gunnah. Masuk contoh yang kedua, itu mim yang bertasdid. Contohnya tumma, dia harus dengung, dia agak dilamakan sedikit. Tumma itu adalah huruf dengung. Kemudian yang kedua itu muhammadun, itu adalah contoh huruf gunnah, dia harus dengung bacanya, agak dilamakan. Contoh yang ketiga lagi, tuhammalna, itu dia harus membacanya dengung. Jadi ingat, huruf gunnah itu ada dua, mim yang bertasdid dengan nun yang bertasdid. Jadi ketika membaca Al-Quran ketemu dengan ada nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid, maka bacaannya harus didengungkan. Contohnya lagi, saya kasih contoh sekali lagi, yaitu adzabum muqim, muqim. Nah, itu adalah saat. Ingat, huruf gunnah itu hanya ada dua, dan ketika membaca Al-Quran bertemu dengan huruf gunnah yang dua itu tadi, maka cara membacanya harus didengungkan. Baiklah, mungkin sekianlah video cara membaca nun mati dan tanwin serta mim mati dan nun yang bertasdid. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat buat semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.